adik-adik. Selamat pagi semuanya adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS, khususnya yang ada di distrik 7 ini. Semoga pagi ini adik-adik dalam keadaan yang dahsyat dan juga luar biasa. Salam Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Baik adik-adik, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita sejenak luangkan waktu kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, untuk nafas kehidupan dan juga untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan yang sampai pada kita pagi ini diambil dari kitab Yudas pasal 1 ayat 22 sampai 23. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Adik-adik, kitab Yudas yang baru saja kita baca membicarakan tentang pelayanan kepada orang lain. Tentang hal-hal yang harus kita lakukan untuk teman-teman kita dan untuk sesama kita. Apakah bisa anak-anak sekolah minggu melakukan pelayanan? Tentu kita bisa ya adik-adik. Melalui firman Tuhan hari ini, Yudas mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah mempunyai iman yang teguh untuk tetap berserah kepada Tuhan. Kita tidak boleh goyah imannya adik-adik akan ajaran-ajaran sesat. Nah, selain memiliki iman yang teguh, kita juga harus memiliki belas kasih kepada orang-orang lain ya adik-adik. Apa sih belas kasih itu? Nah, belas kasih artinya kita harus merasakan kasih. Kita harus memiliki simpati dan empati. Memperlihatkan, melakukan kebaikan dan kelembutan hati terhadap orang lain. Adik-adik, kita perlu mengingat bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang tersesat. Tersesat yang dimaksud di sini bukan salah jalan ya adik-adik. Contohnya, orang-orang yang bersikap tegas namun tanpa sadar mereka berubah menjadi orang yang kasar dan juga keras. Nah, kemudian kecintaan terhadap kebenaran. Malah justru mereka terjebak pada sikap-sikap yang tidak benar, seperti berbohong kepada orang tua demi kebenaran. Adik-adik yang terkasih, selain orang-orang yang tersesat, mungkin dalam kegiatan sehari-hari ada teman kita yang menyakiti kita, yang nakal kepada kita di sekolah maupun juga di tempat les. Nah adik-adik, ada juga bahkan mungkin orang yang bercerita yang tidak benar tentang kita. Kalau dipikir-pikir, lebih baik kita menjauhi mereka ya. Kita tidak usah peduli terhadap mereka. Nah, tapi di kitab Yudas ini kita tidak dituntut demikian adik-adik. Firman Tuhan hari ini kepada kita mengajarkan bahwa kita harus memiliki belas kasih. Kita tidak boleh menjauhi mereka yang sudah menyakiti kita. Kita tidak boleh membenci mereka. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi adik-adik, firman Tuhan tegas sekali mengingatkan kita untuk tetap menunjukkan belas kasih.
mau mengampuni orang-orang yang jahat kepada kita, dan juga kita perlu mendoakan mereka karena Tuhan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita untuk menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami pagi hari ini. Kami mohon ya Tuhan pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, menjadi anak-anak yang penuh dengan belas kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai bertemu kembali. Semangat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. GKPS TV